Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you doing? You are fine, aren't you? In this video, we are going to learn Chapter 2. The title is Let's Live a Healthy Life. Artinya adalah, mari kita hidup sehat. Di dalam bab 2, sebetulnya ada 2 pokok bahasan, tetapi di dalam video ini kita akan membahas hanya 1 pokok bahasan saja, yaitu materi tentang to state purpose or intention to do something, yang artinya menyatakan tujuan atau maksud untuk melakukan sesuatu. Untuk lebih jelasnya, let's get started. Well, students, to state purpose or intention to do something, atau untuk menyatakan tujuan atau maksud untuk melakukan sesuatu, kita menggunakan 2 kata hubung, yaitu yang pertama adalah in order to, yang kedua so that. Dua-duanya kita artikan supaya. Well, students, kata hubung yang pertama in order to artinya supaya. Kita lihat contohnya. We must study hard in order to pass the exam. We, kita, must, harus, study, belajar, hard, dengan giat, in order to, lah ini artinya supaya, pass the exam, lulus ujian. Yang kedua, you have to eat nutritious food in order to be healthy. You, kamu, have to. Have itu biasanya kita artikan mempunyai, tetapi kalau diikuti to, have to itu sama dengan must, artinya harus, ya. Eat, makan, nutritious food, makanan bergizi, in order to, supaya, be healthy, sehat. Selanjutnya, in order to stay healthy. Nah, ini in order to juga bisa diletakkan di depan, ya. In order to stay healthy, supaya tetap sehat, we should keep our home clean. Kita seharusnya menjaga rumah kita tetap bersih. Kemudian, kata hubung yang kedua yang kita gunakan adalah so that, artinya supaya. Kita lihat contohnya. Yang pertama, we must study hard so that we can pass the exam. Kita harus belajar dengan giat supaya kita dapat lulus ujian. So that-nya kita artikan supaya. You have to eat nutritious food so that you will be healthy. Kamu harus makan makanan bergizi supaya kamu sehat. Nah, anak-anak, kira-kira bedanya apa antara in order to dan so that? Ya, keduanya sama-sama artinya supaya. Yang membedakan keduanya adalah pada pattern atau pola, ya. Polanya seperti apa? In order to itu ada 2 bentuk. Yang pertama adalah in order to diikuti oleh verb one atau kata kerja pertama. Bentuk yang kedua, in order to diikuti kata be. Kemudian so that itu diikuti oleh kalimat yang diawali dengan subject, ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat examples, contoh-contohnya. Yang pertama, we must study hard in order to pass the exam. Kita harus belajar dengan giat in order to, supaya pass the exam. Kita lihat kata setelah in order to, pass, ya. Ini adalah kata kerja. Jadi setelah in order to ada kata kerja, ya. Ini bentuk pattern atau pola in order to yang pertama, ya. Kemudian you should eat nutritious food in order to be healthy. Nah, ini dilihat setelah in order to kita memakai kata be, ya.
Ya, ini adalah pola dari in order to yang kedua. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, we must study hard so that we can pass the exam. Kita harus belajar dengan giat supaya kita dapat lulus ujian. Kita lihat kata yang mengikuti so that adalah we. Ya, we di sini adalah sebagai subjek. Ya, we subjek, can pass itu predikat, exam objek, kan gitu ya. Maka betul di sini setelah so that itu adalah subjek. Ya, kita bandingkan dengan yang memakai in order to. Ini sebetulnya kan intinya sama, kalimat yang memakai in order to yang atas ini dengan yang memakai so that ini, ya. Kalau yang atas tadi artinya kita harus belajar dengan giat supaya lulus ujian. Nah, setelah in order to kata kerja. Kalau yang ini kita harus belajar dengan giat supaya kita, nah setelah kata so that, ya bukan kata kerja seperti yang atas ini, tetapi subjek, ya ini bedanya. So that diikuti subjek, in order to diikuti kata kerja pertama dan be, gitu ya. Kalau nggak kata kerja pertama berarti be. Ada dua bentuk ya untuk yang in order to. Ya, begitu. Kemudian contoh lagi yang memakai so that lagi nih ya. You should eat nutritious food. Kamu seharusnya makan makanan yang bergizi so that, supaya you will be healthy. Setelah so that, ini you ini adalah subjek. Begitu ya. Kemudian anak-anak, untuk lebih jelas lagi kita berlatih dengan soal-soal. Kita isi kalimat ini dengan memilih apakah yang tepat menggunakan in order to atau so that. Number 1, you need to do warm up before doing exercises. Avoid muscle injury. Ya, you need, kamu perlu, do warm up, melakukan pemanasan, before, sebelum, doing exercises. Ya, exercise kalau yang tadi atas ini artinya latihan, ya, latihan soal maksudnya. Kalau yang doing exercises ini maksudnya adalah berolahraga. Sebelum berolahraga. Avoid, ya, supaya menghindari, avoid itu menghindari muscle injury, cedera otot. Nah, kita masih ingat ya polanya. Kalau in order to itu ada dua bentuk. Yang pertama, setelah in order to diikuti verb 1 atau kata kerja pertama. Bentuk yang kedua, setelah in order to diikuti kata be. Untuk so that diikuti subjek. Itu harus kita ingat-ingat ya. Nah, number 1 ya, di sini apakah yang tepat kita menggunakan in order to atau so that, ya. Kita lihat kata yang mengikuti. Di sini ada avoid. Avoid itu menghindari, berarti kata kerja pertama. Maka yang tepat adalah in order to ini, ya. Diikuti kata kerja pertama. The answer is in order to. Number 2. You should drink a lot of water. Kamu seharusnya minum banyak air. You will not get dehydrated. Ya,
supaya, ya nanti yang tepat apakah in order to atau so that, supaya kamu will not, tidak get dehydrated, tidak dehidrasi. Ya, maka kita identifikasi setelah titik-titik, ya. Di situ ada kata you. You will not get dehydrated. You-nya di sini adalah subject. Maka jawaban yang tepat adalah so that. Ya, karena yang diikuti subject adalah so that, bukan in order to. Jelas ya? Number 3, we must go early, be on time. Ya, kita langsung lihat di sini setelah titik-titik ada kata be. Maka ya ini patternnya kita lihat, kalau ada be maka kita memakai in order to. Ya, the answer is in order to. Number 4, we have to clean our bathtub regularly. Mosquitoes do not lay eggs there. Kita have to, tadi have to itu sama dengan must, harus clean, membersihkan our bathtub, bak mandi kita, regularly, secara teratur. Supaya mosquitoes, nyamuk-nyamuk, do not, tidak lay eggs, bertelur, there, di sana. Ya, di sini setelah titik-titik itu ada kata mosquitoes, nyamuk-nyamuk, ya. Ini adalah subjek. Maka kalau subjek ini ya kita memakai so that. The answer is so that. Itu anak-anak ya. Semoga kalian semuanya bisa paham dengan materi kita kali ini, ya. Dan cukup untuk pembahasan materi kita di pembelajaran daring kali ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.